Oke, selamat siang semuanya, Mas dan Mbak sekalian. Kita mulai ya, mohon maaf sebelumnya tadi ada masalah teknis. Kita mulai, saya awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf karena sesi sebelumnya, sepekan lalu itu terpaksa di-cancel karena satu dan lain hal. Nanti kelas penggantinya akan segera diumumkan. Kemudian hari ini saya akan membahas tentang, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang tentang financial technology, sekarang kita akan bahas tentang artificial intelligence. Hari ini kita akan bahas tentang ini, artificial intelligence dan machine learning. Karena ini yang menjadi teknologi atau underlying faktor dari berbagai macam aplikasi yang kita gunakan, termasuk kemarin kita gunakan financial technology itu sebagian besar menggunakan artificial intelligence dan machine learning di baliknya. Nah, sebelum mulai, Mas dan Mbak sekalian, saya minta Anda untuk install aplikasi ini sebentar. Hanya untuk mata kuliah ini saja. Nanti setelah itu silahkan Anda hapus, nggak apa-apa. Ya, nama aplikasinya HBR, Harvard Business Review, Augmented Reality. Kemudian aplikasi ini tersedia di platform iOS maupun platformnya Android. Jadi Anda pakai iPhone bisa, pakai handphone Android juga bisa. Kemudian aplikasinya gratis, jadi silakan diinstal dulu sebentar. Kalau sudah silakan tulis di kolom chat. Sudah Pak, gitu. Kalau sudah terinstall. Ya, aplikasinya tidak terlalu besar, jadi cukup harusnya sih nggak makan waktu lama. Silakan di-download, kemudian diinstal di handphone Anda, terus kemudian dibuka. Kalau sudah, nanti silakan ditulis di kolom chat ya, kalau Anda sudah selesai. Oke, sudah beberapa yang sudah menginstall. Pak Salsabila sudah, Mas Zahid Al-Faruqi sudah, Mas Faiz sudah, Cahaya Bulan Purnama sudah, Mas Fabi sudah, Mbak Widya sudah, Mas Suluh Dayat Jati sudah, Kenneth Adriel sudah, Muhammad Taufik Anggoro, Rafael Krishna, Ilham Azaki, Ahmad Ian sudah. Kita tunggu sebentar yang belum. Sudah. Cepat sekali installnya. Memang nggak berat ya, hanya aplikasinya hanya beberapa megabit, terus kemudian nggak terlalu berat. Kalau sudah, silakan dibuka aplikasinya. Kemudian Anda tunjukkan atau Anda tampilkan ini, gambar ini ada potret di handphone Anda. Buka aplikasinya, terus kemudian ditunjukkan gambar ini di layar handphone Anda. Apa yang muncul di situ? Gimana? Bisa diceritakan? Silakan di-unmute. Apa yang muncul di situ? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Yang sudah bisa, silakan. Kalau sudah terinstall, dibuka aplikasinya, terus ditunjukkan gambar itu. Gambar yang ada di layar ini. Kalau di punya saya belum terdeteksi, Pak. Belum terdeteksi. Coba lagi agak maju, mundurkan. Kayak 3D gitu ya, Pak? 3D apa, Mbak? Kayak muncul nanti kayak bisa ada yang diklik-klik gitu. Dari bagian kanannya ada visualize, instruct, sama interact gitu. Oke, terima kasih Mbak Citra ya tadi. Yang lain silahkan dicoba dulu, Mas, Mbak. Gambarnya kalau belum muncul agak dimajukan atau dimundurkan, mungkin dia belum dapat fokusnya. Tapi kalau fokusnya sudah dapat, dia harusnya akan keluar. Mas Taufik Anggoro, apa yang dilihat di situ, Mas? Bisa di-unmute? Di sini saya lihat ini sih Pak, sama yang kayak dibilang sebelumnya, kayak ada tombol button, itu ada visualize, instruct sama interact gitu Pak. Oke, terus bisa dipilih ya masing-masing.
Iya, ada tiga tombol, itu bisa diklik. Oke. Oke, terima kasih Mas Taufik Anggoro. Yang lain yang belum, silakan di-download dulu, dibuka aplikasinya, terus kemudian tunjukkan gambar ini di handphone Anda. Saya Pak, Silakan Mbak, gimana Mbak? saya tadi mencoba untuk memilih interact gitu ya Pak, terus memencet tombol powernya gitu di tengah, terus nanti ikutin instruksi, terus harus ngedrag gitu ya Pak dari Betul, betul. Ya. Ada yang masih belum berhasil mendownload? Mbak Nadia Nadifa belum bisa terdownload, Mbak? Belum selesai terinstall? Si Wi-Fi-nya. Oh, Wi-Fi-nya. Baik, kita tunggu. Lengan robotnya bisa bergerak, ya. Ada yang belum berhasil mendownload, Mas, Mbak? Mbak Nadia Nadifa, sudah bisa atau belum? Belum Pak, dilanjutkan aja mungkin Pak. Baik. Kita coba lagi ya, Mas, Mbak. Ini aplikasinya masih sama, tapi gambarnya berbeda. Silakan, caranya sama, handphonenya ditunjukkan ke gambar ini, terus apa yang muncul di situ. Seperti conveyor belt. Ya. Apalagi, Mas, Mbak? Di Silakan. tempat saya pembuatan pesawat kertas, Pak. Oke, pesawat kertasnya bisa bergerak ya? Bisa, Pak, ya. Oke, baik. Yang lain? Ada menu-menu apa di situ yang bisa diklik misalnya? Sama Pak mungkin. Oke, Pembuatan pesawat kertas. sama ya, baik. Oke, jadi dua contoh ini tadi barusan, Mas dan Mbak sekalian, itu adalah apa yang kita sebut sebagai augmented reality, sesuai dengan nama aplikasinya, atau orang juga sering menyebutnya virtual reality. Kalau Anda lihat berita Facebook sekarang berubah menjadi metaverse, itu akan membuat ekosistem yang baru, itu salah satu teknologi yang akan digunakan adalah virtual reality. Jadi kita memasuki dunia virtual, di depan kita nggak ada apa-apa, tapi begitu kita tunjukkan layar, kemudian disorot ke handphone, atau nanti menggunakan gadget atau piranti tertentu, kita akan memasuki dunia yang berbeda dengan dunia yang kita lihat sekarang. Nah, apakah itu baik, apakah itu buruk, nanti kita bahas. Kemudian apa dampaknya buat kita, buat dunia bisnis, buat masyarakat secara keseluruhan, itu juga nanti akan kita diskusikan. Tapi ini adalah contoh tentang bagaimana virtual reality atau augmented reality itu bekerja. Pada dasarnya di sana nggak ada apa-apa, tapi begitu kita memasuki alam yang berbeda, kita seperti memasuki dunia lain, kita akan menjumpai realita-realita yang baru. Kalau di gambar itu kita lihat dengan mata kepala kita itu tidak ada apa-apa gitu ya, hanya conveyor belt saja. Tapi begitu kita tunjukkan aplikasi augmented reality yang ada di handphone, conveyor belt-nya bisa bergerak, kemudian pesawatnya bisa melipat dirinya, terus kemudian terbang dan seterusnya. Lalu di contoh sebelumnya tadi, kalau kita menggunakan menggunakan metode yang sama, akan muncul simulasi robotik, ada lengan yang bisa bergerak dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari virtual reality atau augmented reality. Teknologinya sudah ada, sudah banyak, sudah dikembangkan. Kemudian ini juga sudah diterapkan di mana-mana. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi arsitek gitu ya, membuat rumah itu tidak lagi gambar satu persatu, terus bikin animasi dan lain sebagainya, tapi semuanya sudah jadi virtual reality. Anda bisa masuk ke desain rumah yang Anda bayangkan. Jadi Anda tahu nih nanti rumah ini kalau jadi itu visualisasinya akan seperti apa. Kemudian teknologi ini juga bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Misalnya lagi pandemi kayak gini, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, museum-museum di luar negeri menawarkan tour ya virtual reality tadi. Kita bisa jalan ke sini, kita bisa jalan ke sana. Kita bisa lihat artefak yang ada di situ, kemudian kita bisa mendapatkan
informasi tentang apa yang dipajang di situ, apa sejarahnya, apa ceritanya, dan seterusnya. Jadi ini teknologi yang sudah ada, sudah mulai diterapkan, sudah banyak di berbagai industri yang berbeda, dan tinggal nunggu saja nanti ini akan menjadi bagian dari keseharian kita. Oke, saya stop dulu, kita lanjut ke materi ya. Jadi, mengapa kita perlu membahas tentang artificial intelligence, kemudian kenapa kita perlu membahas tentang machine learning? Karena kalau kita bicara tentang industri 4.0, saya sebetulnya tidak terlalu suka istilah ini, tetapi kalau kita bicara dunia yang kita rasakan, yang kita geluti saat ini, mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan digitalisasi dan integrasi vertikal dan horizontal di sepanjang value chain. Kemudian yang kedua, digitalisasi dari produk dan jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga adalah digital business model dan customer access. Ini yang menjadi core atau ruh dari industri 4.0. Nah, agar 1, 2, dan 3 ini bisa berjalan dengan baik, tentu kita membutuhkan, ini yang satu, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Agar 1, 2, 3 ini bisa berjalan dengan baik, maka tentu kita membutuhkan data dan analitik sebagai core capability. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengolah data, melakukan analisis data, otherwise kita tidak bisa memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh industri 4.0. Ini kalau khusus ya untuk konteks di Wakanda gitu, ini agak problematik karena kita cenderung silo ya. Setiap departemen, setiap kementerian, bahkan setiap lembaga itu punya datanya sendiri-sendiri yang seringkali tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Contoh ya, misalnya kalau kita cari berapa sih jumlah pengguna internet di Wakanda gitu. Nanti di departemen atau di Kementerian Teknologi, Komunikasi, Informatika mungkin mengatakan sekian. Kemudian nanti di departemen yang lain mengatakan sekian. Nanti di surveinya BPS mengatakan sekian. Dan itu jumlahnya nggak sama. Akhirnya kan kita nggak tahu berapa sesungguhnya pengguna internet di Indonesia. Di level organisasi juga demikian. Kalau kita bilang, kalau Anda coba cari ya, atau Anda tanya ya, berapa sih exactly jumlah mahasiswa yang ada di UGM itu? Jawabannya sulit untuk kita bisa ketemu satu angka yang pasti, gitu. Pasti akan ada perbedaan. Karena misalnya bagian keuangan akan mencatat mahasiswa yang sudah melakukan registrasi. Bagian akademik akan mencatat mahasiswa yang cuti itu dikeluarkan, mahasiswa yang exchange dikeluarkan, dan seterusnya. Kemudian dari Prodi nanti akan mencatat mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan KRS misalnya. 3 data itu nanti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan sinkronisasi, harmonisasi, alignment dan lain sebagainya, ya jangan ngomong industri 4.0 dulu, nanti tinggian ya, kesundul pesawat. Gitu. Jadi itu satu hal dulu yang perlu diperbaiki kalau untuk konteksnya Wakanda. Nah, lebih dari itu, kalau kita sudah bisa melakukan itu, dengan asumsi data dan analitik sudah bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik, maka kita punya banyak pilihan teknologi yang bisa kita manfaatkan. Misalnya cloud computing, kemudian ada teknologi mobile, IoT, Internet of Things, kemudian GPS, kemudian 3D printing, smart sensor, big data analytics, advanced algorithm, customer profiling, augmented reality yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman sekalian, fraud detection, human interface, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihan teknologinya. Tapi ini semua akan sia-sia kalau data dan analitik sebagai core capability itu belum bisa berjalan dengan baik, belum bisa diintegrasikan. Oke, kemudian sebetulnya letak dari artificial intelligence dan machine learning itu ada di mana sih? Kita kan banyak sekali jargon yang kita
dengar ya, disruptive innovation, revolusi industri, kemudian big data dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya petanya itu ada di mana? Nanti akan saya tunjukkan lebih detail di slide berikutnya. Tetapi apa yang menjadi core atau yang menjadi dasar itu pada dasarnya adalah matematika. Ini yang menjadi fundamental. Jadi kita belajar tentang algoritma itu dasarnya adalah aljabar, kemudian modeling, kemudian persamaan, tabulasi data, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan kita tambahkan komponen seperti statistik, misalnya untuk menghitung probability, kemudian untuk membuat distribusinya normal atau tidak, kemudian mungkin kita akan melakukan uji hipotesis, Monte Carlo simulasi, kemudian regresi kovarian, dan lain sebagainya. Lalu bersamaan dengan itu kita juga perlu kemampuan programming. Karena statistik dan programming itu ternyata saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi di programming ini kita bisa melakukan manipulasi data, kita bisa melakukan berbagai macam kombinasi data, analisis yang lebih lanjut, dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini menjadi tidak terpisahkan. Nah, tadi fundamental matematika, kemudian statistik, programming itu akan menjadi apa yang kita sebut sebagai machine learning. Machine learning itu nanti banyak contohnya, aplikasinya. Kita bisa gunakan dia untuk analisis teks, kita bisa gunakan dia untuk visualisasi, kemudian bisa kita kombinasikan dengan big data, kemudian integrasi data, dan toolbox yang lain kalau kita ingin eksplorasi dalam bentuk yang lebih jauh. Oke, machine learning itu sendiri, Mas dan Mbak sekalian, itu ada 3 jenis. Sesuai dengan namanya, ada yang supervised, disupervisi, kemudian ada yang unsupervised, tidak disupervisi, kemudian ada yang reinforcement, itu seperti dipaksa untuk melakukan learning terus-menerus. Yang supervised ini ada klasifikasi dan regresi. Kita bisa gunakan ini untuk misalnya menguji tren yang ada di market, memprediksi apa yang menjadi produk yang akan disukai, produk yang akan populer, dan lain sebagainya. Kemudian memprediksi populasi, usia harapan hidup, kemudian popularitas periklanan, lalu ramalan cuaca, termasuk grafik penyebaran COVID, kapan kita akan melandai, dan seterusnya, itu kita bisa gunakan ini. Kemudian yang supervised lagi kita bisa gunakan itu untuk melakukan klasifikasi atau kategorisasi. Ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi kalau terjadi fraud. Kemudian kita juga bisa gunakan ini untuk melakukan diagnosis. Misalnya ada penyakit yang sedang diderita oleh pasien gitu, terus mungkin kita ingin melihat apakah ini misalnya kanker atau ini jantung atau ini diabetes atau yang lainnya. Lalu kita juga bisa lihat ini untuk menganalisis customer retention atau image classification. Nanti kita akan coba exercise ini, Mas Mbak, yang image classification. Kemudian yang kedua tadi supervised, unsupervised learning. Ini contohnya bisa kita gunakan clustering, misalnya membagi objek itu dalam beberapa cluster untuk melihat customer segmentation, kemudian untuk mendesain aktivitas marketing yang bagus, atau membuat sistem rekomendasi. Seperti kalau Anda nonton YouTube, itu kan biasanya setelah itu akan ditunjukkan video yang direkomendasikan. Misalnya sekarang saya nonton Cak Lontong itu ya, nanti setelah itu YouTube akan merekomendasikan beberapa video lain yang menampilkan Cak Lontong. Di Netflix juga demikian, kalau Anda nonton drama Korea tertentu atau film tertentu, nanti Netflix akan merekomendasikan film lain yang sebaiknya Anda tonton juga. Atau kalau Anda beli barang di Amazon, itu juga demikian, Anda beli buku di Amazon misalnya, buku tentang finance gitu, nanti dia juga akan merekomendasikan beberapa buku finance yang lain.
Lalu kita juga bisa gunakan itu untuk dimensionality reduction. Kita menyederhanakan, kemudian kita visualisasikan dalam bentuk gambar dari data yang begitu banyak. Kemudian kita juga bisa melakukan kompresi data supaya lebih meaningful, lebih bermakna, lebih mudah dianalisis. Misalnya nanti terus kemudian dibikin infografis dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk structure discovery dan feature elicitation. Lalu yang ketiga, reinforcement, itu sesuai dengan namanya, mesinnya itu dipaksa untuk melakukan learning terus-menerus, karena ini bermanfaat untuk real-time decision. Misalnya untuk self-driving cars itu menggunakan machine learning yang kategorinya reinforcement learning. Karena setiap saat dia harus membuat keputusan, kan mobilnya jalan atau berhenti, belok kanan atau belok kiri, dan seterusnya. Navigasi robot juga demikian, proses pembelajaran, misalnya untuk menganalisis, memprediksi pergerakan harga saham atau pergerakan cryptocurrency dan seterusnya. Lalu kita juga bisa gunakan ini untuk akuisisi keterampilan kita maupun untuk aplikasi permainan. Karena variabelnya susah ditebak kan, beda dengan supervised dan unsupervised, itu variabelnya sudah ada, terus kita bisa melakukan pemrosesan. Kalau reinforcement learning itu biasanya real time, sehingga agak sulit atau membutuhkan komputasi yang agak lebih kompleks. Nah, ini contoh sederhana dari apa yang kita lakukan dalam machine learning. Misalnya yang paling sederhana kita bisa lakukan clustering ya. Ada dua jenis data, misalnya data yang merah ini laki-laki, data yang kuning ini perempuan. Profilnya acak, tapi setelah kita petakan ternyata dia bisa menyebar gitu ya. Yang laki-laki itu ternyata cirinya begini ya, perempuan begini. Kemudian kita juga bisa klasifikasikan misalnya yang sebelah kiri itu positif, yang sebelah kanan itu negatif. Mana yang ikut mana yang ikut misalnya pro pemerintah atau yang oposisi pemerintah dan seterusnya. Atau kita juga bisa gunakan regresi untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau untuk memprediksi kalau variabelnya kita ubah, inputnya kita ubah, nanti outputnya akan seperti apa. Ini beberapa contoh dari machine learning yang bisa kita gunakan. Kalau ini yang lebih kompleks lagi, ada banyak metode, misalnya nearest neighbor, kemudian linear SVM, kemudian RBF SVM, decision tree, random forest, neural network, naive Bayesian, dan seterusnya. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan clustering dan klasifikasi. Kemudian ini kita juga bisa pilih apakah machine learning itu hanya single layer, satu lapis saja, atau dua lapis, atau tiga lapis. Kalau satu lapis itu mudah ya, kita bisa mengidentifikasi misalnya seseorang itu suka pedas atau tidak suka pedas, itu mudah. Tapi kalau sudah dua lapis, tiga lapis, itu akan menjadi sulit. Contoh aplikasinya misalnya Google mengembangkan AlphaGo untuk permainan Go itu. Kemudian dulu IBM juga mengembangkan aplikasi Deep Blue untuk bermain catur mengalahkan Garry Kasparov dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh aplikasi aplikasi machine learning tergantung dari kedalaman strukturnya, kedalaman lapisannya. Kemudian machine learning juga tidak hanya bisa menganalisis number atau angka, tapi dia juga bisa menganalisis teks. Nah, caranya biasanya kita identifikasi dulu stop list-nya, tanda titik, koma, berhenti, jeda kalimat, dan seterusnya. Lemmatization, stemming, itu kaitannya dengan imbuhan, kemudian pengejaan, dan lain sebagainya, sampai ketemu kata dasarnya. Lalu kita buat dengan VSM, TFM, dan TF-ID, kita bisa lakukan clustering, kita bisa lakukan summary, kemudian kita bisa lakukan information extraction, dimensionality reduction, maupun classification. Jadi contohnya misalnya kita bisa menganalisis, ini salah satu mahasiswa bimbingan saya mengerjakan penelitian tentang, jadi dia menganalisis menganalisis berita atau informasi yang ada di koran selama pandemi COVID. Terus
Terus dia coba petakan apa inovasi yang terjadi. Ternyata datanya ini sebetulnya bisa diklik ya, cuman saya hanya copy dalam bentuk gambar. Tapi kita bisa klik misalnya ada kata-kata konsultasi, ada kata-kata dokter, halo dok, kemudian platform misalnya. Kemudian kalau misalnya kita pilih konsultasi, nanti kita bisa klik apa sih yang orang itu konsultasikan, kecenderungannya seperti apa trennya, dan seterusnya. Lalu dari sana kita juga bisa hitung, walaupun tadi sifatnya tekstual, kita bisa hitung koheren skornya. Atau kalau dalam statistik itu seperti signifikan ya, p-value 0,05 dan seterusnya. Di dalam machine learning yang berbasis teks, kita juga bisa hitung, misalnya ini koheren skornya 0,5 atau 0,7 dan seterusnya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan aja bahwa alternatif ya, selain menggunakan statistik, kita juga bisa menggunakan machine learning untuk penelitian, untuk bikin skripsi dan lain sebagainya. Lalu machine learning tentu harus berurusan dengan tools ya. Tujuan utamanya, end goal-nya pasti kita ingin menghasilkan keputusan. Misalnya keputusan untuk apakah kita beli atau sewa, apakah kita jual saham atau kita buyback saham misalnya. Kita ingin melakukan atau mengambil keputusan. Tapi untuk itu kita perlu data. Makanya tadi di depan saya sampaikan data itu menjadi elemen yang sangat penting kalau kita nggak punya data. Atau kita punya data tapi datanya nggak sinkron, datanya nggak bisa dipercaya, ya boro-boro kita mau mengeksploitasi teknologi. Kemudian data itu nanti akan dikelola dalam data warehouse. Lalu data warehouse ini nanti akan didorong untuk mengembangkan atau melakukan data discovery. Ini adalah pemrosesan yang sederhana. Kita bisa gunakan analisis statistik, OLAP, query, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke data mining. Kita coba menggali lebih dalam apa yang muncul dari data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah data presentation. Ditampilkan, divisualisasikan misalnya dalam bentuk infografis, kemudian dari sana kita baru bisa membuat keputusan, apakah tadi mau dibeli atau dijual, apakah kita mau menyewa atau mau kita membeli, dan seterusnya. Ini beberapa tools yang cukup populer, RapidMiner, Tableau, R, SAS, kemudian Oracle Data Mining, Microsoft Azure, dan lain sebagainya. Banyak tools ini tersedia dengan bebas, tapi ada juga beberapa tools yang mungkin harus berbayar, seperti punya IBM. Lalu RapidMiner ini kalau nggak salah versi studentnya bisa diunduh dengan gratis, tapi versi yang lebih lengkapnya kita harus beli atau bayar. Ini adalah proses yang lebih spesifik tentang bagaimana kita melakukan tadi machine learning, mulai dari mengumpulkan data material yang ada, kemudian kita lakukan data mining, kemudian kita identifikasi, kita menggunakan rule induction atau inference model, kita pilih model analisisnya dan seterusnya. Pada saat yang bersamaan kita juga bisa mengumpulkan data dari dokumen, dari teks, kemudian diolah dalam repository yang kita miliki. Kemudian dari sana kita membangun knowledge formalization, mengumpulkan database, mengumpulkan informasi, kemudian dari sana kita gunakan ini sebagai penunjang untuk pengambilan keputusan. Idealnya begitu. Jadi proses bisnis yang ada di perusahaan itu di rule induction, dikumpulkan datanya, diagregasi dan lain sebagainya. Saat yang bersamaan kita juga kumpulkan dokumen, misalnya annual report, atau peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain sebagainya, lalu dikombinasikan, ini akan membangun knowledge formalization, baik itu yang semantik maupun yang ontologik. Kemudian dari sana kita bisa membuat decision support yang membantu kita melakukan pengambilan keputusan. Ada yang tahu ini film apa, Mas, Mbak? Ayo, Mas, Mbak, ada yang tahu film apa ini? Sherlock Holmes bukan, Mas? Pak. Imitation Game bukan, Pak? Imitation Game bukan ya, Pak? Ya, Imitation Game, bukan Sherlock Holmes, walaupun pemain utamanya sama-sama si Benedict. Ini adalah film Imitation Game yang diambil dari
Sebetulnya ini kan cerita awalnya dari novel ya, atau biografi gitu seorang ahli matematika yang bernama Alan Turing. Anda kok nggak tahu, ini kurang gaul nih. Apa yang Anda tonton? Alan Turing itu adalah seorang matematikawan, ahli matematika, yang menjadi peletak dasar bagi artificial intelligence. Ya. Jadi dia menulis paper di tahun 1950 yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Kemudian chapter satunya ini kalau kelihatan di layar Anda, itu bagian satunya adalah The Imitation Game. Anda bisa cari papernya, ini tersedia di internet, banyak sekali. Ini papernya bagus, menarik untuk dibaca, relevan walaupun itu sudah ditulis 61 tahun yang lalu ya, 70 tahun yang lalu gitu, tapi ini masih tetap relevan. Di kalimat pertama itu dia mengatakan, I propose to consider the questions, can machines think? Jadi pertanyaan apakah mesin itu bisa berpikir, machine learning makanya namanya, kemudian jadi artificial intelligence, itu sudah jadi catatan atau cerita sejak tahun 50-an gitu, atau bahkan sebelum itu. Nah, kalau ditarik mundur lagi sebelum itu, di zaman Perang Dunia itu ada Operation Mincemeat, ya, saya tulis di sini. Ini juga ada filmnya, tapi nggak terlalu populer. Operation Mincemeat. Ada yang pernah nonton film ini? Belum pernah? Belum tahu? Belum pernah. Belum pernah mendengar ya? Baik. Operation Mincemeat itu adalah jadi sebelum ke sana, Perang Dunia itu kan melibatkan antara Jerman, Nazi, dan Sekutu ya, Perang Dunia yang pertama, 1934, 1935, sampai awal 1940. Jadi di Perang Dunia pertama itu Nazi, Jerman itu punya atau membuat alat yang namanya Enigma. Enigma itu adalah, sebentar. Iya, Bapak. Monggo. Mohon maaf. Lagi ada tamu sebentar tadi di kantor. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Operation Mincemeat itu berawal atau menceritakan tentang apa yang terjadi di tahun 1930-an ketika Perang Dunia Pertama itu antara Nazi dengan Sekutu, Jerman melawan Sekutu. Jerman itu punya mesin komunikasi namanya Enigma. Enigma itu semacam mesin kriptografi ya, yang membuat sandi. Jadi kita menulis pesan, tapi kemudian dikodifikasi sedemikian rupa supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Tapi kemudian Alan Turing dan teman-temannya yang ada di gambar ini itu bisa memecahkannya. Dia dipanggil oleh pemerintah, terus kemudian nge-camp di namanya Bletchley Park, kemudian mengerjakan algoritma ini sampai kemudian bisa memecahkan kodenya Enigma. Tapi Enigma itu, Alan Turing ini terus kemudian pemerintah Inggris itu tidak membuka bahwa, mengklaim bahwa kita sudah bisa loh memecahkan Enigma, tapi dia diam-diam saja sambil terus menyadap. Karena kalau dia mendeklar bahwa kita sudah bisa memecahkan kode ini, maka Jerman pasti akan membuat mesin yang lain, dan itu akan membuat kita sulit, membuat pemerintah Inggris sulit. Jadi dia diam-diam saja, tapi pelan-pelan dia mengantisipasi dari belakang. Nah, kerjaan Alan Turing dan teman-temannya di Bletchley Park ini cukup memberikan kontribusi atas kemenangan Sekutu di Perang Dunia tersebut, terutama untuk mengalahkan Jerman. Salah satunya adalah dengan Operation Mincemeat ini. Karena dia tahu misalnya apa yang dilakukan oleh Hitler, manuver apa yang akan dilakukan, terus mereka melakukan antisipasinya. Nah, Operation Mincemeat ini agak lucu karena dia menggunakan tipuan berupa jasad orang yang sudah meninggal gitu. Jadi dia menyebarkan pesan palsu atau berita bohong atau hoax kalau zaman sekarang.
mengatakan bahwa pemerintah Inggris itu akan, atau sekutu itu akan menyerang Yunani dan menyerang Sardinia kalau nggak salah. Padahal kenyataannya mereka akan menyerang Sisilia. Tapi pertanyaannya kan gimana caranya supaya berita itu sampai ke Nazi, kemudian Nazi itu melakukan antisipasi seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah Inggris. Lalu mereka punya ide yang disebut ini, Operation Mincemeat ini. Caranya adalah dia mengambil jasad orang yang sudah meninggal, kebetulan ada seorang gelandangan tunawisma yang mati, terus kemudian mati bunuh diri, terus kemudian nggak ada keluarganya dan lain sebagainya. Jenazah itu terus kemudian di make up sebagai seorang perwira, pilot itu angkatan udara yang sedang membawa dokumen rahasia pemerintah Inggris. Dokumen itu mengabarkan bahwa mereka akan menyerang Yunani dan Sardinia, padahal mereka akan menyerang Sisilia. Terus jenazah itu di make up sedemikian rupa, dikasih foto, dikasih gelang, aksesoris segala macam, supaya seolah-olah memang itu adalah karakter yang nyata gitu. Lalu jasad orang yang sudah meninggal itu dengan pakaian lengkap dan seterusnya dihanyutkan di laut, di dekat pelabuhan di Huelva di Spanyol. Nah, kenapa yang dipilih adalah Spanyol? Karena di Spanyol itu walaupun negaranya netral, tapi banyak mata-mata Nazi. Dan mata-mata Nazi itu menangkap ini, ada informasi ini, terus kemudian informasi ini diteruskan ke Hitler, sehingga Hitler mengambil keputusan itu. Akhirnya kan karena sudah diantisipasi, ya pasti pemerintah Inggris, kita semua tahu nah, akhir ceritanya seperti apa. Tapi si Operation Mincemeat itu idenya yang menarik adalah diambil dari gagasannya John Godfrey dan Ian Fleming. Ian Fleming itu yang menulis ceritanya Bond. Karena berdasar pengalamannya di militer, terus kemudian dia punya gagasan dan lain sebagainya. Setelah keluar dari militer, dia kemudian menulis novel Bond yang kemudian difilmkan, yang terakhir kemarin apa namanya? No Time to Die dan seterusnya. Jadi kembali ke Alan Turing. Alan Turing ini memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pemerintah Inggris, walaupun di akhir hidupnya dia dianggap pengkhianat, kemudian dia macam-macam lah, tapi pada akhirnya dia direstorasi namanya, dianggap sebagai orang yang berjasa. Nah, kembali ke Alan Turing, di paper ini dia mengatakan atau menanyakan gagasan tentang imitation game, apakah mesin itu bisa berpikir. Lalu dari sana muncullah istilah yang kita kenal sebagai Turing Test. Turing Test itu sederhananya kita akan menanyai seseorang, misalnya ada di sini ya, penanya ini, kemudian ini kita tutup ya dengan sekat atau dengan bilik sehingga kita tidak tahu apa yang ada di sebelah kita. Kemudian kita tanya ke mereka, misalnya apa kabar, baik, hari ini hari apa, hari Rabu misalnya. Kemudian bagaimana cuaca hari ini, cerah atau mendung dan lain sebagainya. Kalau jawaban yang diberikan itu tidak bisa dibedakan, jadi ketika kita tidak bisa membedakan mana human responden dan mana komputer, itu berarti komputer tadi sudah bisa lulus dari Turing Test. Nah, Turing Test ini yang kemudian diadopsi atau menjadi definisi. Kita bisa mengklaim sebuah artificial intelligence itu memang intelligence ketika dia bisa lulus dari Turing Test ini. Sekarang gimana? Ya, sekarang sudah banyak kan implementasinya. Misalnya kalau kita komplain di website layanan provider tertentu, itu kan biasanya kita bisa menggunakan chatbox. Chatbox itu banyak yang dijalankan oleh robot, bukan dijalankan oleh manusia. Tapi kita nggak tahu, jadi seolah-olah itu memang manusia. Jadi kita boleh bilang chatbot itu sebagian mungkin sudah bisa pas atau lolos dari Turing Test. Kemudian translate-nya Google itu juga demikian. Kalau Anda suka pakai translate-nya Google, bingung baca artikel bahasa Inggris, translate-nya kan makin kemari makin sempurna. Jadi kita bisa melihat itu transliterasinya seperti ditranslate oleh manusia atau oleh ahli bahasa, bukan dari mesin. Gitu.
Ini beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Turing test itu sudah ada, sehingga artificial intelligence yang ada saat ini sesungguhnya memang sudah memadai. Kembali tadi ke Turing test. Turing test itu berasal dari papernya Alan Turing di tahun 1950 yang judulnya Computing Machinery dan Intelligence. Kemudian Alan Turing sering disebut sebagai bapak untuk computer science. Kemudian dia terkenal dengan istilah Turing test, walaupun ini banyak dikritik oleh akademisi, peneliti, dan lain sebagainya, tapi ini menjadi bagian penting bagi perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence sejak tahun 50-an. Sekarang kita masuk ke definisi. Atau kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita masuk lebih dalam tentang artificial intelligence. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai pengumpulan data, terus diolah dan juga disajikan datanya untuk keputusan bisnis. Nah, dalam bisnis atau perusahaan itu sendiri yang bertugas atau memiliki job desk seperti itu siapa ya, Pak ya? Yang menjadi yang bertugas dalam mengumpulkan data, terus mengolah dan juga menyajikan data tersebut. Semisal orang tersebut menggunakan Tableau seperti itu. Oke. Kalau dulu Mas, dalam organisasi itu kan dulu ada divisi-divisinya ya, atau bagian-bagiannya ya, misalnya bagian marketing, bagian operation, bagian finance, dan lain-lain. Kemudian ada bagian khusus yang menangani IT, ya termasuk di dalamnya mengumpulkan data dan lain sebagainya. Tapi semakin kemari kecenderungannya ini akan semakin ngeblend. Dalam artian bagian IT itu akan menjadi semakin strategis perannya, semakin core, menjadi ada di atas ini. Kemudian bagian finance nanti akan mengadopsi, bagian operation akan mengadopsi, bagian finance akan mengadopsi gitu. Konsekuensinya di tiap-tiap bagian ini ada semacam divisi IT-nya atau orang IT-nya gitu. Karena peran IT itu sudah menjadi sesuatu yang semakin strategik. Jadi kalau dulu ada departemen khusus atau divisi khusus, kalau sekarang itu menjadi bagian yang sudah tidak terpisahkan. Jadi setiap departemen, setiap fungsi bisnis biasanya punya staf IT-nya, punya divisi IT-nya sendiri, kemudian mereka dikonsolidasikan di sistem informasi yang terpusat. Baru dari sana nanti bisa didistribusikan, dikonsolidasikan, dan seterusnya. Itu Mas, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Terkait metaverse Pak yang tadi. Setahu saya kan di metaverse tuh kita bisa kayak buat bikin usaha sendiri, bangunan sendiri, dan lain sendiri secara artificial. Dan itu bisa maksudnya menjadi salah satu, ada hubungannya dengan pendapatan di dunia real seperti itu Pak. Nah, menurut Bapak, apakah konsep tentang scarcity yang menjadi basic ekonomi sekarang itu tetap bisa di-apply di metaverse nanti atau tidak ya Pak, menurut Bapak? Karena kan terlihatnya tuh seperti kalau sekarang kan bisa buat rumah itu terlihat jelas cost-nya gitu Pak. Kalau misalkan di metaverse itu kan kayak nggak sama seperti di dunia asli kan Pak. Apakah akan tetap sama atau tidak ya Pak konsep ekonomi yang tentang kelangkaan seperti itu? Oke, ini bahasannya agak panjang dan agak filosofis ya. Kalau menurut saya sih akan tetap ada. Jadi konsep antara supply dan demand, terus kemudian menciptakan equilibrium dan lain sebagainya itu menurut saya akan tetap ada, tetap relevan. Terus kemudian sebentar. Saya mau ngomong sesuatu tapi tiba-tiba lupa. Ini ingat saya. Namanya adalah Erving Goffman. Dia punya teori tentang front stage dan backstage. Bahwa manusia itu dia punya front stage dan punya backstage. Saya misalnya itu punya profil yang saya tunjukkan kepada publik.
yang saya tunjukkan kepada publik sebagai misalnya sebagai dosen atau sebagai ahli di bidang tertentu dan lain sebagainya. Tapi saya juga punya backstage ya. Backstage ini mungkin sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang lebih yang tidak terlihat dari luar gitu, yang mungkin hanya akan saya bagi kepada orang-orang terdekat saya, keluarga saya, pasangan saya dan seterusnya. Yang front stage ini akan dilihat oleh publik, orang tahu, orang bisa melihat dari luar dan seterusnya. Yang backstage itu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kalau kita bicara dunia digital, kita kan juga bisa mengatakan bahwa front stage itu adalah dunia digital kita, digital reality-nya. Kemudian backstage itu adalah physical reality kita. Jadi tempat kita tumbuh, tempat kita makan, minum, dan lain sebagainya itu kan tetap tidak bisa digantikan. Nah, kalau dulu, ya Mas, tadi siapa yang nanya ya namanya? Mas Fabi, Pak. Mas Fabi, baik. Jadi kalau dulu front stage dan backstage itu akan selalu berhubungan. Front stage dan backstage itu akan selalu terkait ya. Antara saya di dunia digital dan saya di dunia fisik itu akan selalu terkait. Misalnya kalau saya menjelek-jelekkan Anda, saya misu-misui Anda, mengata-ngatai Anda, verbal abuse, dan lain sebagainya, Anda bisa tuntut saya menggunakan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Jadi walaupun tindakan saya itu dilakukan secara digital, di dunia nyata saya bisa kena konsekuensinya, bisa dijerat hukum, bisa dipidanakan, dipenjara, dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi apa yang dilakukan di digital itu akan selalu berhubungan dengan apa yang ada di fisikal. Nah, menariknya dengan virtual reality yang semakin banyak, kemudian tadi yang Anda sampaikan metaverse dan lain sebagainya, front stage dan backstage ini menjadi semakin jauh. Jadi ada gap yang semakin lama makin besar. Apa yang Anda lakukan di dunia digital mungkin nggak berhubungan dengan apa yang Anda lakukan di dunia fisik. Kalau Anda tahu NFT misalnya, non-fungible token, ini yang digunakan untuk menjual atau memvaluasi aset-aset digital. Kadang-kadang ya, logikanya ya, kalau seorang artis itu terkenal, artis di dunia seniman di dunia nyata itu terkenal, itu karyanya di dunia digital pasti juga akan terkenal kan. Tapi ini enggak, di dunia NFT yang terjadi sekarang, kalau Anda sukses di dunia fisik, misalnya Anda kayak Joko Pege atau Anda kayak siapalah punya karya yang luar biasa bagus di dunia nyata, di dunia digital bisa jadi Anda nggak laku gitu. Atau sebaliknya di dunia digital karya Anda diminati, tapi begitu Anda bikin pameran di JEC atau di rumah seni dan lain sebagainya, Anda nggak dikenal orang, nggak ada yang mengakui itu karya Anda. Kecenderungannya seperti itu, Mas. Jadi makin kemari antara front stage dan backstage itu akan makin jauh. Antara digital dengan physical itu akan makin jauh. Tapi kalau kita bicara antara supply dan demand, menurut saya itu masih akan berlaku. Ini kelihatan ya contoh kripto, beberapa cryptocurrency belakangan, waktu Elon Musk bilang tentang Doge, harganya naik. Kemudian ada Squid Game, ikut naik, walaupun terus kemudian turun dan lain sebagainya. Itu semua masih mengikuti hukum supply dan demand. Cuman antara kehidupan digital dan fisikal, kalau yang pengamatan saya itu makin lama makin besar. Gitu Mas Fabi, semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjut ke artificial intelligence, definisi, dan seterusnya? Kita lanjut ya. Artificial intelligence itu kalau menurut John McCarthy, ini salah satu akademisi penulis buku yang cukup terkenal, menulis karya-karya tentang teknologi, komputasi, dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa artificial intelligence itu adalah science dan engineering yang digunakan untuk membuat mesin yang lebih cerdas, terutama program komputer yang lebih cerdas. Dan ini bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tapi AI itu tidak memiliki karakteristik yang biologically observable. Maksudnya apa? Kalau di manusia itu kan punya DNA ya.
Kalau di AI dia tidak memiliki DNA, dia tidak punya karakter biologis. Orang ini tinggi badannya, berat badannya, kemudian IQ-nya dan lain sebagainya, golongan darahnya itu nggak punya. Tapi dia punya kecerdasan yang sama seperti kecerdasan manusia. Lalu IBM menjelaskan artificial intelligence lebih luas sebagai sebuah field, sebagai sebuah wahana gitu yang mengkombinasikan antara computer science dan dataset yang banyak. Ingat ini lagi-lagi dataset yang digunakan untuk melakukan problem solving, pemecahan masalah. Lalu Wikipedia, saya tidak menyarankan penggunaan Wikipedia, tapi ini hanya untuk pengantar saja. Wikipedia menjelaskan artificial intelligence itu adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, tidak seperti kecerdasan natural alamiah yang ditunjukkan oleh manusia dan hewan. Karena di dalamnya melibatkan consciousness, kesadaran, dan emosi. Ini yang membedakan antara natural intelligence dan artificial intelligence. Kita manusia itu punya natural intelligence, kalau mesin itu punya artificial intelligence. Lalu lebih lanjut lagi, ini fotonya Alan Turing. Dalam pendekatan yang lebih modern, AI itu diklasifikasikan jadi dua, human approach dan ideal approach. Kalau human approach itu sistem yang berpikir seperti human dan berbuat seperti human. Ini sesuai dengan pertanyaannya Alan Turing tadi, can machine think, the imitation game. Kalau yang menggunakan ideal approach, ini adalah sistem yang benar-benar berpikir secara rasional dan sistem yang benar-benar berbuat atau bertindak secara rasional. Lalu, apa yang menjadi komponen utama? Komponen utama dalam artificial intelligence itu ada 3. Yang pertama, kita harus punya data. Kemudian yang kedua, harus punya algoritma, rumus istilahnya, resep. Lalu yang ketiga adalah output. Input ini bisa sesuatu yang sifatnya historis, misalnya harga saham Astra selama 20 tahun terakhir. Itu kita bisa gunakan untuk memprediksi harga saham Astra di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dia juga bisa real time, misalnya suhu atau cuaca hari ini, itu kita bisa tracking secara real time. Kemudian traffic, lalu lintas, itu juga bisa dimonitor secara real time. Kemudian bisa juga dalam bentuk knowledge, ilmu pengetahuan. Misalnya, ya resep-resep yang ada, kemudian laporan-laporan yang kita punya di dalam perusahaan, kemudian kalau ada paten, research and development, semua itu bisa jadi bagian knowledge. Lalu tadi sudah disinggung ya, supervised learning, unsupervised learning, dan reinforced learning. Itu algoritmanya, kita bisa memilih salah satu dari ketiganya. Lalu yang ketiga adalah hasilnya, result, berupa skor misalnya, atau berupa seperangkat skor atau result atau hasil, kemudian ada berupa tindakan. Misalnya kalau kita punya self-driving cars, itu juga artificial intelligence, dia punya algoritma, kemudian dia bisa menjalankan apakah mobil ini harus berhenti atau harus ngegas, apakah belok kiri atau belok kanan, dan seterusnya. Ini 3 komponen dasar, nanti kita ingat-ingat, kita harus punya input, kita harus punya processing algorithm, kita harus punya output. Jadi kalau kita tidak punya data, ya nggak bisa bikin AI. Kalau kita tidak punya algoritma, kita pengennya kayak apa sih? Nah, itu juga kita tidak bisa membuat AI. Kita harus punya 3-tiganya sekaligus. Kemudian AI itu juga biasanya tidak dilakukan secara mak betunduk terus kemudian kita bikin AI. UGM menerapkan implementasi AI atau pemerintah Indonesia menerapkan artificial intelligence. Nggak bisa, itu tidak mungkin gitu ya. Karena itu adalah aplikasi yang sifatnya bertahap. Kita mulai dulu dari basic automation, kemudian robotic process automation, enhanced process automation, algorithmic automation, baru artificial intelligence. Basic automation ini ya seperti kalau di pabrik itu mesin-mesin produksi berjalan secara otomatis, kemudian aturannya sederhana. Kalau ada kalau ada balok kayu nanti digergaji, dipotong, dihaluskan, kemudian
gelundung ke tahap selanjutnya. Mirip kayak tadi conveyor belt yang ada pesawatnya itu. Kemudian masuk lebih lanjut robotic process automation. Ini bisa berbedanya adalah kalau di basic automation itu kita yang harus men-trigger, kita yang harus menyalakan. Kalau di RPA ini, robotic process automation, ini bisa di-trigger oleh manusia, bisa juga di-trigger oleh sistem. Kemudian ada aturan-aturan yang lebih kompleks. Lalu ini bisa di front office, middle office, maupun back office, data yang digunakan lebih terstruktur, dan biasanya enterprise level. Kemudian lebih dari itu, nanti kita masuk ke enhanced process automation, misalnya kita bisa mengenali teks, kita bisa memproses dokumen, data yang terstruktur, tidak terstruktur, chatbot yang tadi saya ceritakan, lalu kita masuk, setelah itu kita masuk ke algorithmic automation, prosesnya menjadi lebih kompleks, kita bisa lakukan prediktif maupun preskriptif, jadi antisipasi, kemudian bisa melakukan proses pembelajaran, reasoning, bisa terstruktur maupun tidak terstruktur, terintegrasi dengan IoT, dan menggunakan NLP, Natural Language Processing, bisa menganalisis teks, menganalisis bahasa, dan lain-lain. Baru setelah itu kita masuk ke full artificial intelligence. Disebut full di sini karena memang teknologinya sudah canggih, bisa meniru human capability, termasuk hal-hal yang tadi disebut sebagai consciousness, emosi, empati, dan seterusnya. Lalu menyeluruh end-to-end, kemudian melibatkan deep learning dan deep neural network, nanti kita akan bahas ini. Ini core-nya artificial intelligence. Kemudian dia bisa mengenali bicara, bahasa, kemudian channel-nya beragam, terus kemudian menggunakan augmented dan virtual reality dikombinasikan. Ini yang tadi pesawat kertas dalam conveyor belt atau tangan robot yang bisa bergerak dan seterusnya. Nah, tahapan ini penting untuk kita pahami supaya kita jangan terus kemudian jumawa gitu ya, wah kita sudah punya artificial intelligence gitu. Karena bisa jadi yang kita miliki itu baru automation atau robotic process automation, belum sampai tahap artificial intelligence. Di industri sendiri yang banyak diterapkan itu sebetulnya masih level robotic process automation. Apakah ada artificial intelligence yang full? Ada. Ini biasanya dikembangkan di lembaga riset atau di sektor militer. Cuman kan sektor militer itu sangat tertutup ya, sehingga kita tidak tahu sebetulnya apa yang mereka kembangkan saat ini. Kemudian AI juga disebut atau diklasifikasikan orang sebagai weak AI maupun strong AI. Weak AI ini digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contohnya misalnya kalau di iPhone itu ada Siri, kemudian Amazon itu ada Alexa, kemudian ada IBM Watson, dan seterusnya. Strong AI itu dibuat dari Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence. Kemudian ini mengkombinasikan berbagai jenis kecerdasan yang intelligence equal to human, yang setara dengan manusia, termasuk memiliki kesadaran, empati, mengenali emosi, dan lain sebagainya. Ini juga disebut sebagai super intelligence karena dianggap melampaui kemampuan dari otak kita, melampaui natural intelligence. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, strong AI itu belum kelihatan buktinya, tapi kami menduga bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google itu mungkin sudah mengembangkan ini. Kemudian perusahaan-perusahaan militer itu juga mungkin sudah mengembangkan ini. Tapi kita belum tahu ya karena biasanya mereka sangat tertutup. Kemudian contoh-contohnya Anda mungkin bisa lihat di banyak sekali film-film Hollywood yang menggunakan strong AI itu sudah banyak. Misalnya iRobot itu Will Smith. Ketika manusia sudah hidup berdampingan dengan robot, terus kemudian robotnya mengkhianati manusia dan lain-lain, itu contoh dari strong AI. Jadi apa yang kita tonton di televisi, di film, di novel atau di kartun, mungkin sudah sebentar lagi nanti akan kita rasakan. Oke, berikutnya adalah deep learning dan machine learning. Ini yang kayaknya bagian yang paling penting banget, inti banget, yang harus Anda perhatikan baik-baik. Jadi artificial intelligence itu terdiri dari machine learning. Nah,
Dalam machine learning itu ada deep learning. Kenapa disebut deep? Ya karena deep ya, sesuai dengan namanya. Jadi deep learning itu di dalamnya nanti akan terdiri dari namanya neural network. Nanti akan saya tunjukkan. Kenapa disebut deep? Karena neural network-nya itu bisa berjaring-jaring, berlapis-lapis. Bisa layernya itu bisa banyak. Kemudian kalau deep learning-nya ini dalam, neural network-nya banyak, machine learning-nya biasanya lebih akurat, artificial intelligence-nya bisa lebih bagus, bisa mendekati human intelligence, atau bahkan mungkin melampaui human intelligence. Nah, ini contohnya, Mas dan Mbak sekalian. Deep learning itu adalah inti dari machine learning, kemudian machine learning itu menjadi bagian dari artificial intelligence. Jadi artificial intelligence yang kita kenal itu adalah seperangkat teknik metode yang bisa meniru kecerdasan manusia, misalnya menggunakan logika, syarat ya, if then else, kemudian decision tree dan lain sebagainya. Tapi di balik itu ada machine learning yang menjalankan atau menggerakkan artificial intelligence. Dia menggunakan misalnya teknik statistik, kemudian menggunakan data yang banyak, kemudian bisa mengerjakan masalah-masalah tertentu. Nah, di dalam machine learning itu ada deep learning, yaitu seperangkat algoritma yang memungkinkan sebuah software untuk melatih dirinya sendiri untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya speech dan image recognition, kemudian melihat berbagai macam layer network dengan data yang begitu banyak. Nah, neural network itu bentuknya kayak gini, Mas dan Mbak sekalian. Kita punya input, lapisan input, kita punya hidden layer, 1, 2, 3 kalau contoh ini, terus kemudian di sini ada output. Nah, hidden layer-nya makin banyak, berarti algoritmanya makin kompleks. Prediksinya makin akurat. Konsepnya begitu ya, teorinya begitu. Nah, neural network itu di contoh ini terdiri dari 3 lapis, 3 layer, kemudian masing-masing punya neuron yang meneruskan informasi, kemudian ini mirip seperti sistem saraf kita yang kemudian nanti akan melakukan analisis, menimbang-nimbang sampai ketemu hasilnya. Hasilnya itu ada di sini. Jadi misalnya kita mau main catur gitu ya, kita punya pion, kemudian kita punya raja, kita punya kuda, dan lain sebagainya. Nanti kita mensimulasikan di layer 1, kalau pionnya maju duluan, kalau pionnya maju 2 langkah, kalau pionnya diam saja, kalau kudanya lompat, kalau kudanya geser kanan, kalau kudanya diam saja. Nanti disimulasikan lagi. Kalau kuda yang maju tadi, maju lagi. Kalau kuda yang maju tadi, makan pion. Kalau kuda yang maju tadi, belok kiri. Kalau kuda yang maju lagi tadi, mundur kembali ke tempat asalnya, itu kayak apa. Terus disimulasikan lagi. Kalau misalnya tadi kudanya maju, terus nyaplok lawannya, atau diam saja di situ, atau dia melanjutkan belok kanan, atau nyari musuh ke kanan, dan seterusnya, itu nanti akan dihitung. Terus kemudian dianalisis. Oh, kalau menggunakan strategi ini, berarti Anda kalah. Menggunakan strategi ini Anda menang, menggunakan strategi ini Anda draw. Kalau Anda ingat Avenger ya, Avenger itu kan di bagian-bagian terakhir ketika Anda semua udah nonton kan Avenger yang terakhir, Tony Stark itu kan melakukan kalkulasi ya, gimana caranya mengalahkan Thanos yang sedemikian kuat dan seterusnya. Terus kemudian ya apa yang dia lakukan kurang lebih kan membuat simulasi semacam ini. Bagaimana kalau dia melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Ternyata dari sekian banyak kemampuan atau skill itu, Thanos tidak bisa dikalahkan, tapi ada salah satu cara yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan Thanos, ya seperti yang kita lihat di film itu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana neural network bekerja. Nah, ini semua pada dasarnya adalah algoritma atau matematika, persamaan ya. Kalau kamu sendirian melawan Thanos, ya kamu mati. Kalau kamu sendirian, kemudian berafiliasi dengan ini, mukul Thanos, terus kemudian kabur, ya mungkin kamu masih bisa selamat, dan seterusnya. Semua itu kan dihitung variabel. Ini contoh lain, kalau tadi Thanos kan di film mungkin ya Avenger itu fantasi gitu ya. Tapi ini ada contohnya yang digunakan untuk kasus yang konkret. Sama juga hidden layer-nya ada 3, ini layer yang pertama, layer yang kedua, kemudian ini layer yang ketiga.
Di sini kita gunakan artificial intelligence, neural network, deep learning, machine learning untuk menganalisis pasien itu harus dioperasi atau enggak. Makanya ini opsinya yes atau no. Lalu apa yang menjadi input? Inputnya ada usia, kemudian jenis kelamin, etnis, suku, kemudian type of admission, dia masuk kemana, dia masuk emergency atau enggak, risiko mortality-nya, risiko keparahan penyakitnya, kemudian dia punya kondisi apa, diagnosisnya seperti apa, komorbid enggak, kemudian dia masuknya weekend atau enggak, hospitalnya jenisnya kayak apa, penghasilannya kayak apa, BPJS atau bukan misalnya, ditransfer dari rumah sakit lain atau enggak, ada bias atau enggak. Inputnya semua dimasukkan, kemudian diolah dalam algoritma ini, sampai ada keputusan yes atau no. Misalnya saya dimasukkan di sini ya, terus diolah datanya, hasilnya yes. Tapi mungkin Anda dimasukkan datanya ke sini, data dianalisis semuanya hasilnya no. Prinsipnya atau mudahnya kurang lebih seperti itu. Itu contoh aplikasi bagaimana neural network bekerja. Kemudian kalau dalam konteks bisnis, ya tentu saja kita bisa, tadi yang Anda tanyakan, Mas Fabiata ya, kalau nggak salah, data itu sekarang menjadi banyak sekali. Tidak hanya dari laporan penjualan, tapi data itu juga bisa misalnya dari CCTV. Kenapa dari CCTV? Karena dari CCTV kita bisa tahu ya, misalnya Anda punya supermarket gitu, Anda bisa memonitor pergerakan orang. Orang tuh lebih sering belok kanan apa lebih sering belok kiri? Mana rak yang lebih dominan dilihat orang, mana rak yang jarang dilihat orang. Dari situ kan Anda bisa memainkan mana yang produk-produk populer ditaruh di mana, produk-produk yang orang pasti akan cari, nah itu taruh aja di tempat-tempat yang belakang yang jelimet misalnya. Anda bisa gunakan itu. Kemudian surat-surat ya, surat menyurat baik itu yang fisik maupun yang digital. Kemudian mungkin kita bisa nyari database dari sumber database kita beli dari orang lain, atau kita bisa telusur dari internet, karena di internet ada apa saja, macam-macam. Kemudian itu semua dikumpulkan dalam sebuah data yang terintegrasi, kemudian kita juga punya arsip, catatan yang sudah ada, lalu kita kembangkan algoritma, aturan-aturan tertentu lagi, neural network-nya. Kemudian nanti informasi ini setelah dianalisis bisa diberikan ke manajemen, kemudian bisa ke CEO-nya, dia bisa ngambil keputusan, atau bisa ke karyawannya yang bersentuhan langsung, ketemu langsung dengan customer. Ini contoh bagaimana AI diimplementasikan dalam konteks bisnis atau perusahaan. Kemudian manfaatnya banyak, tadi kita bisa melakukan analisis dan prediksi, kemudian mengenali teks dan gambar, nanti akan saya tunjukkan contohnya yang ini. Kemudian bisa belajar, bisa membuat keputusan, atau menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Ini contohnya tadi ya, kita sudah bahas machine learning, natural language processing, speech, expert system, planning, scheduling, robotic, dan vision. Jadi ada banyak sekali variasinya dan implementasinya. Kemudian ini adalah, mungkin sudah sebagian dari Anda sudah tahu bahwa musik yang ada sekarang itu tidak lagi ditulis oleh komposer, oleh musisi, tapi sudah dihasilkan oleh AI, dan kita nggak tahu atau sulit membedakan mana musik yang dibikin sama Taylor Swift, mana musik yang dibikin sama Ahmad Dhani misalnya, dengan musik yang dibikin oleh mesin. Itu yang tadi saya sampaikan Turing test tadi ya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi artificial intelligence, nanti akan saya tunjukkan. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan dulu mungkin atau komentar, Mas dan Mbak sekalian? Kalau ada, silakan. Belum ada? Baik. Kalau belum ada, saya akan tunjukkan aplikasi ini. Tolong diperhatikan nanti salah satu, setelah ini saya akan berikan tugas Anda untuk menggunakan aplikasi ini ya. Jadi pada dasarnya LOB ini adalah aplikasi sederhana, artificial intelligence dalam skala yang lebih kecil. Kemudian fungsinya adalah untuk melakukan pengenalan gambar, image. Oke. Jadi aplikasinya bisa diunduh di alamat ini, lob.ai. Kemudian ini gratis, Anda nggak perlu register, nggak perlu macam-macam. Kemudian Anda bisa install, Anda mau pakai Mac bisa, mau pakai Windows juga bisa. Jadi dia multi-platform. Kemudian saya tunjukkan aja cara mainnya. Nah, aplikasinya itu kurang lebih seperti ini. Oke.
Jadi kita pertama-tama, seperti tadi kan ada 3 aturan ya, kita harus kasih input, kemudian kita berikan algoritma, kemudian kita akan mendapatkan output. Nah, caranya adalah kalau di contoh ini saya akan memberikan gambar. Jadi saya akan import dulu gambarnya dari komputer saya, atau bisa dari kamera atau dari manapun. Di sini saya import, ini sudah saya import semua. Kemudian saya bedakan antara mana lapangan bola dan mana lapangan golf. Oke. Terus masing-masing ini saya labeli. Jadi kita import dulu gambarnya, kemudian kita berikan label gitu ya. Misalnya ini saya import lagi yang belum, misalnya. Nah, ini saya berikan label, misalnya, karena ini lapangan golf, saya kasih nama golf. Oke. Jadi kita punya 11 gambar, 5 gambar lapangan bola, kemudian 6 gambar lapangan golf. Ini adalah input, kemudian kita akan minta komputer atau sistem atau lob ini untuk melakukan training. Ini kan di sebelah kiri dia sedang melakukan training. Dia akan coba mengenali apa yang karakternya lapangan bola itu kayak apa, karakternya lapangan golf itu kayak apa. Oke. Terus kemudian setelah itu kita akan gunakan dia. Setelah tadi sudah kita train, kemudian kita gunakan dia. Misalnya saya punya gambar yang tidak saya ingin cobakan ke lob ini untuk mengenali ini gambar apa ya. Misalnya ini saya masukkan ke sini. Nah, dia bisa mengenali bahwa ini adalah lapangan golf. Munculkan di sini. Dia mengenali secara otomatis dan jawabannya ternyata benar. Lapangan golf. Saya coba impor lagi, mungkin 1 gambar lagi. Sekarang saya ganti lapangan bola. Nah, ini saya masukkan gambar lain, dia bisa mengenali bahwa di sini ternyata adalah lapangan bola. Kemudian saya tambahkan lagi, 1 lagi misalnya gambar apa ya? Lapangan bola lagi deh, stadion. Nah, dia langsung mengenali bahwa ini adalah lapangan bola. Kan? Terus kita, oke. Terus, coba 1 lagi, penasaran. Gambar lagi lapangan, kali ini lapangan golf. Nah, dia langsung otomatis mengenali bahwa ini adalah lapangan golf. Terus kita yes saja. Oke. Ini contoh sederhana saja, Mas dan Mbak sekalian. Dan saya hanya menggunakan 5 gambar, terus kemudian kategorinya juga cuma 2, lapangan bola dan lapangan golf. Kalau ada gambar kayak gini, saya minta komputer untuk mendefinisikan ini lapangan bola atau lapangan golf. Ternyata dia bisa mendefinisikan itu dengan akurat 100%. Terus tugas buat Anda, silakan Anda install aplikasi ini, kemudian Anda exercise sendiri ya. Anda exercise sendiri, gambar apapun, kategorinya boleh banyak. Ini kan saya cuma 2 ya. Anda boleh misalnya menganalisis lapangan bola, lapangan golf, sama misalnya lapangan badminton misalnya, kemudian lapangan kolam renang misalnya, atau lapangan atletik misalnya. Anda boleh 2 atau 3 atau 4 atau 5 whatever. Kemudian gambarnya bisa apapun, misalnya ada foto laki-laki dan foto perempuan. Itu bisa dianalisis. Ada foto atau gambar hewan ya, misalnya Anda definisikan ini kuda, ini macan, ini anjing, ini kucing, itu juga bisa. Kemudian Anda juga bisa gunakan apapun, benda-benda yang ada di sekitar Anda, ini gelas, kemudian ini buku, kemudian ini pensil, itu bisa dimasukkan ke sini, terus nanti yang penting Anda memberikan setidaknya 5 gambar. Setelah 5 gambar, nanti log bisa menganalisis dengan baik. Kemudian, ya exercise berikutnya, saya minta Anda untuk membuat berarti exercise yang ke-7, level 7. Ini latihan melakukan, kalau yang tadi kan sudah virtual reality, augmented reality, yang ini adalah artificial intelligence.
Lebih spesifiknya lagi adalah image recognition. Kemudian kalau Anda ingin gambarnya akurat, sebenarnya dia cuma minta 5 kan minimal. Jadi masing-masing label itu ada 5. Lapangan bolanya minimal 5, lapangan golfnya juga minimal 5. Tapi semakin Anda memasukkan semakin banyak, dia bisa men-training dirinya dengan lebih baik. Sehingga gambarnya nanti akan menjadi semakin akurat ketika Anda gunakan di sini. Oke, seperti biasa ya, Mas dan Mbak sekalian, nanti Anda capture aja, Anda screenshot aja, analisisnya kayak apa, terus dikirim ke email. Ada pertanyaan dulu mungkin tentang ini, tentang tugas ini? Besar filenya sekitar 500 megabit kalau yang versinya Mac ya. Kalau Windows saya belum coba, lupa deh. Kurang lebih juga kalau nggak salah sih hampir sama. Tuh, jadi silakan dicoba sendiri dengan gambar apapun, labelnya boleh apapun, kemudian kategorinya bisa banyak, silakan. Kemudian Anda coba exercise, masukkan sendiri. Akurasinya, Anda bisa lihat akurasinya kayak apa, akurat atau enggak, relevan atau enggak, dan seterusnya. Gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Ada komentar dulu mungkin, sebelum kita lanjutkan ke ini tadi. Tidak ada? Cukup jelas? Tujuan tugas ini untuk memahami aja logika bagaimana artificial intelligence itu bekerja. Tentu saja ini sederhana ya, karena yang lebih kompleks kita harus melakukan coding, kemudian banyak yang harus diuji, diverifikasi, di-training, dilihat, dan lain sebagainya. Tapi paling nggak dengan exercise ini nanti Anda paham bagaimana artificial intelligence itu sebenarnya bekerja. Nggak ada pertanyaan? Cukup jelas tugasnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sip. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh New York Times. Iseng banget ini, tapi ternyata cukup akurat gitu. Jadi New York Times itu mengambil liputan ini tahun 2020 pada saat pemilihan presiden antara Joe Biden dan Donald Trump. Kemudian respondennya itu diminta untuk jadi diambil foto isi kulkasnya, kemudian dilabeli mana yang Demokrat, mana yang Republik, mana yang pendukung Trump, mana yang pendukung Biden. Kemudian setelah itu diminta untuk melakukan machine learning ya, tadi dimasukkan kayak gini, benar nggak, cocok nggak, akurat atau enggak. Ternyata di simulasinya New York Times itu aplikasi Loop ini bisa kebenarannya sampai 85%. Ini cukup amazing ya, karena isi kulkas itu kan kompleks ya. Kita mata manusia, kalau tadi contoh lapangan golf dan lapangan bola, ya kita manusia biasa tahu lah, orang awam tahu bedanya kayak apa. Lapangan bola pasti ada gawangnya, lapangan golf pasti ada lubangnya. Tapi kalau kulkas, isi kulkas itu kan kompleks ya. Ada susu, ada minuman, ada telur, ada daging, ada sayur-sayuran, ada makanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu kalau itu belongs to Republikan, kalau itu belongs to Demokrat. Tapi ternyata artificial intelligence, aplikasinya Loop ini tadi yang sederhana itu bisa menganalisis ini. Jadi saya sarankan Anda untuk tugas ini, coba yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya Anda masukkan foto mantan Anda gitu semua. Terus Anda iseng masukkan orang lain. Kira-kira bisa menganalisis nggak ya, ini mantan Anda atau bukan? Jangan-jangan ya, jangan-jangan artificial intelligence itu bisa menganalisis sampai sebegitu akuratnya. Karena ada identitas yang identik antara mantan-mantan Anda. Kalau mantan Anda banyak, kalau mantannya cuma satu atau belum pernah pacaran, ya jangan, kita cari yang lain. Tapi saya mendorong Anda, menyarankan Anda untuk coba exercise ini dengan variabel yang aneh-aneh ya, variabel yang unik, variabel yang label yang kita nggak pernah pikirkan. Kalau tadi kan lapangan bola, lapangan golf, obvious, jelas. Ya. Kulkas ini kan cukup kompleks ya. Mantan tadi kan juga cukup kompleks. Jangan-jangan loh aplikasi ini bisa mengidentifikasi ternyata mantan Anda tuh tipikalnya kayak gini. Jadi dia bisa mengidentifikasi orang-orang yang Anda suka itu bentuk-bentuknya kayak gini dan seterusnya. Jadi silakan dicoba. Seaneh-aneh mungkin. Namanya kan eksplorasi ya, eksperimen.
Ini juga yang menjadi image recognition ini yang juga jadi kalau Anda pakai Facebook itu kan menjadi apa ya penanda ya wajah seseorang, dia bisa mengenali dari sekian banyak foto, dia bisa mengenali ini tuh si A, ini si B dan seterusnya. Kemudian ini beberapa informasi tambahan saja tentang artificial intelligence, pengembangannya dari tahun 50, kemudian 1956 tadi John McCarthy yang membuat buku itu, kemudian dia menggagas teori logic theory bersama Herbert Simon, kemudian tahun 67 ada mesin yang namanya Mark I, lalu 80 mulai orang bicara tentang neural network. 97 Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Diulang lagi juga tetap mengalahkan Garry Kasparov. Kemudian IBM Watson mengalahkan Ken Jennings. Kemudian Baidu itu membuat Minwa namanya, superkomputer Minwa. Lalu DeepMind punya Google itu juga membuat AlphaGo yang memanfaatkan artificial intelligence untuk mengalahkan manusia. Ini beberapa bukti bagaimana artificial intelligence itu telah berkembang dengan sangat pesat, yang bahkan sampai mengalahkan kecerdasan umat manusia. Kemudian robotic process automation, ini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa yang paling populer saat ini di pemakaian industri itu lebih banyak robotic process automation, yaitu penggunaan software robot atau istilahnya bot untuk mengerjakan hal-hal yang bisa digantikan dari pekerjaan manusia. Risetnya Deloitte mengatakan bahwa robot itu setara dengan 15 menit pekerjaan manusia. Jadi 1 menit robot bekerja, 15 menit pekerjaan manusia. Karena kita jagongan dulu, ngerumpi dulu, bikin kopi dulu, merokok dulu, dan lain sebagainya. Tapi robot bisa melakukan itu dengan lebih efektif. Kemudian menurut Accenture, robotik itu juga bisa memprediksi segala sesuatu dan mengeliminasi sampai 40% pekerjaan akuntansi. Ini juga mungkin cukup mengancam, tapi Anda sebagian besar atau semuanya ya manajemennya, bukan nggak ada yang dari akuntansi ya. Mengancam pekerjaan akuntan di masa yang akan datang. Karena seperti contoh ini tadi, analoginya sama ya, seperti contoh AI tadi, kita bisa dengan teknologi terkini, kita bisa masukkan laporan keuangan semua perusahaan, misalnya Astra, Unilever, BRI, Mandiri, BCA, semua dimasukkan. Kemudian kita bisa mendapatkan label, ya. Berapa sih jumlah sales yang ideal, ROE yang ideal, profit margin yang ideal. Kalau sales-nya sekian, profit margin-nya sekian, dividen payout ratio-nya sekian, dan seterusnya. Indikator-indikator keuangan itu semua akan terbaca di sini. Sehingga kalau terjadi fraud, manipulasi, itu akan langsung ketahuan. Karena kita bisa saja memasukkan laporan keuangan perusahaan entah berantah, sales-nya sekian, kok profit-nya sekian ya. Sales-nya sekian, kok expense-nya sekian ya. Pasti akan memunculkan trigger ya, menyalakan alarm di sini. Itu contoh dari RPA yang sederhana yang digunakan untuk bidang akuntansi. Kemudian ini banyak proses yang sudah diotomatisasikan, misalnya untuk memberikan reminder, kemudian melakukan data entry, kemudian meminta approval, dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa benefit keunggulannya, kalau kita menggunakan automated data entry, part of RPA tadi, kita bisa menghemat lebih banyak, memastikan accountability, kemudian compliance lebih baik, implementasinya lebih cepat, kemudian user juga cenderung lebih happy. Ini contoh aplikasinya artificial intelligence di dalam bisnis. Kita bisa terapkan itu untuk finance, kemudian bisa terapkan untuk accounting, bisa terapkan juga untuk sampai macam-macam ya, mulai dari tadi financial operation, kemudian untuk reporting, untuk performance, untuk forecasting, compliance, treasury, tax, pajak, specialty service, financial administration, banyak banget. Ini untuk yang bagian keuangan. Kemudian
Beberapa contoh aplikasinya misalnya, kalau kita bicara otomatisasi, kita bisa menarik data dari bank atau dari mitra kita dan semuanya diagregasi. Robotic Process Automation ini bisa digunakan untuk mengganti sistem yang sudah ada, menggantikan peran treasurer, bendahara, untuk hal-hal yang bisa diotomatisasikan. Kemudian Enhanced Process Automation ini bisa contohnya kita mengirim remittance, tagihan, atau transfer dana secara otomatis dengan PDF dan lain sebagainya. Kita juga bisa otomatisasikan dengan algoritma atau bahkan sampai artificial intelligence. Misalnya kalau kita sudah bicara collection, ada piutang yang jatuh tempo, terus kemudian nanti langsung diberikan peringatan, langsung ditarik dananya, dan semua itu dilakukan tanpa intervensi manusia, bahkan sampai konsolidasi, settlement, rekening, dan lain sebagainya. Lalu di marketing ini juga bisa digunakan untuk misalnya mendesain skema penjualan ya. Apakah kita akan omni-channel, multi-channel, atau kita akan gunakan above the line, below the line, komposisinya berapa persen, dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Kemudian beberapa mitos dan reality dari RPA yang tadi saya sampaikan lebih populer, yang cukup banyak diterapkan di industri. Robot itu akan mengganti proses yang inefisien. Tapi kenyataannya belum sampai tahap mengganti, kenyataannya baru menghemat sekitar 25-40%. Kemudian semua proses itu akan bisa diimprove oleh RPA, tapi kenyataannya adalah bahwa teknologi itu penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengaitkan kembali semua sistem yang terfragmentasi. Kemudian mitosnya robot akan menggantikan manusia, kayaknya enggak, karena realitanya ya, manusia itu akan bisa lebih fokus untuk hal-hal yang lebih dalam ya, misalnya result, analisis, dan relationship. Kalau dalam konteks kampus misalnya, mungkin ada pertanyaan atau perdebatan apakah artificial intelligence bisa menggantikan dosen? Ya mungkin saja, tapi menurut saya dalam waktu dekat dia barangkali akan menggantikan hal-hal yang administratif. Misalnya absen, kemudian koreksi tugas, dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal seperti membuat paper, membuat materi, barangkali masih belum tergantikan. Ini terakhir, barangkali kalau Anda tertarik dengan AI, di YouTube ada serial yang dibikin oleh YouTube Originals, ini menggambarkan perkembangan AI terkini. Kalau ini konkret ya, liputan-liputannya misalnya di bidang seni, di bidang teknologi, di bidang keuangan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini dulu mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan, silakan. Gimana Mas, Mbak? Kalau nggak ada, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas dan Mbak sekalian hari ini. Jadi topik kita hari ini adalah tentang Artificial Intelligence dan Machine Learning, kemudian tadi tugasnya jangan lupa log.ai, silakan di-exercise seaneh-aneh mungkin, seunik mungkin label yang Anda buat, foto yang Anda analisis, kemudian nanti kirimkan hasilnya ke email ya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Kemudian nanti jadwal pengganti akan segera saya carikan dalam waktu dekat ini. Gitu dulu, Mas dan Mbak sekalian. Sehat-sehat semuanya. Saya tutup, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya.